pasien geriatri. Kasus yang diangkat di mana terdapat seorang pasien demensia progresif, yaitu demensia yang memburuk dari waktu ke waktu, secara bertahap mengganggu kemampuan kognitif yang semakin banyak. Intervensi yang dilakukan untuk memperlambat penurunan kognitif demensia salah satunya dengan cognitive stimulation therapy atau CST. Terapi ini efektif meningkatkan fungsi kognitif lansia, juga didasarkan pada pembelajaran implisit atau pembelajaran suatu materi secara tersirat, merangsang bahasa dan eksekutif otak terkait perencanaan dan inisiasi, dengan aktivitas yang berfokus pada orientasi, kenang-kenangan, reminiscence, ataupun ide-ide baru. Demensia merupakan penyakit degeneratif yang sering menyerang pada lansia, di mana hilangnya kemampuan intelektual yang menghalangi hubungan sosial dan fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Demensia ini terjadi akibat kerusakan sel-sel otak, di mana sistem saraf tidak bisa lagi membawa informasi ke dalam otak, sehingga membuat kemunduran pada daya ingat, keterampilan secara progresif, gangguan emosi, dan perubahan perilaku. Sehingga penderita demensia ini sering menunjukkan gangguan perilaku harian. Nah, gejala pada demensia ini pada umumnya yang pertama kehilangan memori, yang kedua kesulitan dalam melakukan rutinitas pekerjaan, yang ketiga masalah dengan bahasa, yang keempat disorientasi waktu dan tempat, kelima perubahan suasana hati dan kepribadian, dan yang terakhir adalah tidak dapat mengambil keputusan. Ini benar dengan Ibu Walidya ya? Oke. Sebelumnya kenalin dulu, kita berdua dari Terapi Okupasi. Aku Bella, bisa dipanggil Mbak Bella. Ini saya Zaki, Mbak bisa panggil saya Zaki. ya. Nah, mungkin ini dengan Bapak siapa ya? Saya Bapak Alwi, suaminya Ibu Alivia. Saya David, saya anaknya. Bapak Alwi dan Mas David bisa bantu untuk memperjelas tentang riwayat dari Ibu Alivia, sambil saya dan Mas Zaki juga cek dengan keterkaitan dengan data yang kita punya. Jadi Ibu Alivia ini umurnya berapa tahun? Ibu Alivia umurnya 50 tahun, terus istri saya juga sudah mengidap demensia itu sekitar setengah tahun. Dia di rumah, istri saya juga emosinya kurang stabil, terus sering lupa-lupa saya siapa, David anaknya juga lupa. Dia mama misal kalau aku lagi ngerjain tugas, dia suka marah-marah, dia suka ngambil aku pas lagi masak, ya gitu takutnya. Jadi aku terganggu ya. Kalau di rumah sehari-hari gitu masih sering masak ya berarti? Masak sih sering, cuman harus dibantu. Karena kalau yang masak itu kadang lupa, kayak seharusnya menambahkan garam, tiba-tiba yang ditaruh ke masakan itu gula. Berarti nggak bisa ngebedain antara bahan-bahan masakan gitu? Iya. Kayak emang kalau di rumah biasanya ya, Ibu Alivia ada siapa aja masih yang nemenin yang bantu masak gitu. Kalau di rumah kebetulan istri saya di rumah sama anak saya satu lagi. Kebetulan saya juga masih kerja, anak saya ini David masih SMA. Kalau yang di rumah tuh dia udah lulus, jadi masih bisa ngedampingin di rumah, kayak misal masak, terus kayak jalan-jalan gitu, didampingin sama anak saya satu lagi. Nanti anak dua bisa ya bantu-bantu. Ini gimana sih? Ini lagi di klinik, Bu. Ibu ini di klinik ya? Benar. Di klinik mana? Di klinik, bentar ya, Bu. Ya nanti pulang ya abis ini ya. Ini kenalan dulu dong, ini aku Bella, ini Zaki namanya. Zaki. Ini siapa namanya? Alivia. Oke, gimana? Lanjutin, boleh lanjut Zaki? Mungkin kalau hobi sendiri biasanya berarti emang Ibu Alivia tuh hobinya masak atau gimana? Iya, dari dulu sebelum kena mengidap demensia suka masak, hobi. Iya. Jadi sampai sekarang masih sering masak yang nggak diem doang kan gitu. Iya. Oke, tapi kalau melakukan aktivitas sehari-hari nggak belum ada yang terganggu banget berarti, kecuali masakan. Mungkin kalau ini nanti kita bakalan coba buat intervensinya buat Ibu Alivia. Iya. Mungkin bisa juga kita datang ke rumah Mas Awi Nanti kita diskusin dulu Kita apa diskusin dulu aktivitas yang bagus untuk bisa bantu ibu di rumah biar nggak
gendong juga biar tetap bisa masak kayak biasa. Ya pun kita udah tahu kan kesukaan Ibu Alivia itu masak, jadi lebih enak lagi nanti ke depannya. Saat ini ada yang ingin nggak dari Pak Ayu atau Mas David? Berarti kira-kira kapan ya bisa mulai buat Ya mungkin kalau rumusannya nanti kita juga diskusi dulu saya sama Bella. Nanti kita kabarin ya, mungkin sekitar Minggu depan ya. sih. Soalnya kan terapinya itu harus ngikutin jadwalnya juga, ada jadwalnya kayak pasti kalau untuk dapat hasil yang maksimal kan ada harus goals yang ingin kita tujukan. Tadi kayak itu bisa masuk lagi dengan normal, jadi mungkin 1 minggu sekali terapinya, mungkin minggu depan kita udah bisa ke rumah panjang dulu. Berarti untuk terapinya lebih fokus Bantu ibu dalam merawat dulu ya. Jadi selebihnya kita lihat perkembangan dari Ibu Alivia, kira-kira apa langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan. Dan gitu untuk pertemuan yang pertama ini sampai di sini dulu aja. Untuk data-datanya jadi kita udah dapat juga. Jadi saya akan diskusi lebih lanjut sama Mas Zaki juga. Nanti untuk minggu depan nanti kita bisa ketemu lagi ya. Terima kasih Mas Terima atas kasih, waktunya. Bapak. Nanti akan saya hubungi lagi. Terima kasih ya Ibu. Hati-hati. Terima kasih, Bu. Pulang ya, Ibu pulang ya, bisa istirahat di rumah ya. Silakan. Terkait Ibu Alivia tadi menurut Mas Zaki, Mungkin kita bakalan lebih fokus ke fungsi kognitifnya sih. Kita bisa pakai aktivitas yang tadi dia suka, yaitu memasak, buat recognize lagi nih tentang apa yang mungkin dia lupa tentang memasak. Itu aja sih kalau menurut saya pribadi ya. iya sih benar, karena kan tadi dari datanya juga Ibu Alivia kan menderita demensia progresif ya, jadi kayak pasti kedepannya bakalan terus menurun tuh. Jadi daripada dia takutnya makin gak bisa membedain bahan masakan, mendingan kita bantuin dia bedain bahan masakan aja nggak sih? Ya mungkin lebih ke situ sih, bahan-bahannya nanti kita bakalan ngeliatin lagi pas nanti sesi terapi selanjutnya gimana. Jadi kita harus ngapain? Mungkin kita nyiapin bahan-bahan, terus nanti kita kasih labeling. Oh iya benar, kita kasih kayak kategorisasi aja nggak sih, Iya, biar dia betul. kayak tahu oh ini gula, ini garam gitu ya kan Iya ya. betul. Oke, kalau gitu. Ya udah deh, jadi minggu depan kita langsung ke rumah Ibu Alivia itu kali ya. Misi, assalamualaikum. Salam. Ini benar dengan rumahnya Ibu Alivia? Ya benar. Silakan Mas. Terima kasih. Boleh duduk dulu ya. Terima kasih. Ini dengan Mbak siapa ya? Aku dengan anaknya, aku panggilin mama papa. Oke. Oh, halo Pak. Halo. Iya, halo Mas. Halo Ibu. Halo, aku Bella yang kemarin. Nih, sama yang lain. Zaki. Iya. Kemarin datang ke sini. Aku terapis yang Yang minggu waktu kemarin itu. itu loh kita ketemu. Ibu sehat? Sehat. Perkembangan Ibu selama ini gimana ya, Pak? Ya seperti kayak biasanya waktu itu waktu masak masih ditemenin sama Rizka. Oh, temen sama Mbak Rizka ya? Ya kalau kayak gitu buat lanjutin intervensi yang udah kita Ya. rencanain berdua, kita mungkin boleh langsung ke dapur aja Mas. Boleh. Nah ya, jadi kebetulan aku sama Zaki juga udah coba bantuin kayak buatin program gitu. Kayak ada tulisannya nih gula, garam. Nah jadi kan di sana Ibu mau masak, Ibu nggak ketukeran lagi. Jadi kayak dikasih labeling gitu. Jadi terkategorisasi kan, misalnya ini gula nih, ini garam. Jadi nggak ketukar-tukar lagi kalau masak. Nggak keasinan, nggak kemanisan. Ya Bu, Ibu bisa. Ini apa Bu? Gula, Ya benar. Kalau Jadi ini garam. pintar, ibu udah hebat ini jadi koki yang handal ya Bu. kalau ini bisa langsung lagi nih, aku bisa langsung masak lagi di sini. Oke, coba ibu Masak, kasih ayo dia. masak. Ya, ayo, coba ayo. Sekarang ibu coba. Coba. Kita rencananya mau masak pakai beras. Yang mana beras coba kalau mau? Ini beras. Ya benar, ini beras. Nanti tinggal masukin aja ya. Berarti Mbak Rizka selalu mendampingin ibu ya sama itu. Kalau misalnya mau masak tempe biasanya butuh apa aja Ibu? Minyak, garam. Minyak berarti yang mana minyak? Minyak kan. Minyak. Berarti nanti tinggal masukin minyak. Terus garam nanti masukin Garam. Ya benar gitu. Jadi kalau mau masak yang lain juga udah ada ketentuannya. Kalau mau masak teh jangan pakai garam lagi, pakai gula ya. Gula. Ya benar. Gula.
Iya, buat gula. Benar, Ibu. Oke, mungkin Ibu Alivia kita coba langsung potong tempe kali ya. Boleh Mungkin aku bagian potong boleh, biar boleh. mama yang Boleh. Bariska bisa bantu ya. bisa dibantu nih sama Mbak Rizka. Jadi kita mau masak tempe nih, Bu. Berarti Pakai garam. benar, coba Ibu buka garamnya. Sama, ini aku bantuin. Oke, ini garam. Nah, udah. Oke, Kasih garam. ya dikasih garam di. Iya benar, dilumurin. Kasih garam. Oke, nih Ibu udah bisa nih kalau gitu. Ya Bu, jadi kan kita tadi sudah melakukan terapi di sana. Kayak sebenarnya tujuannya dari itu biar Ibu Alivia ini bisa kategorisasiin lagi bahan-bahan buat masak apa dia, biar bisa masak lagi, biar bisa ngelakuin hobinya lagi, juga biar Ibu ini nggak bingung gitu antara bahan masakan yang satu dengan yang lainnya tuh nggak ketukar-tukar itu sih intinya. Ya benar kan, jadi kan aku sedikit bahas juga ya kan, orang demensia itu kan ada masalah gangguan kognitifnya ya. Jadi aku sama Zaki juga udah mikirin gimana sih terapinya untuk lebih fokus ke kognitifnya, makanya kita pakai tadi itu salah satu jenis terapi yang kita gunain juga namanya cognitive stimulation therapy. Jadi kita pakai terapi itu untuk membantu ibu dalam memasak tadi gitu. Jadi setengahnya bisa memperlambat penurunan yang lainnya dari penurunan memori yang ibu bikin gitu. Tadi juga berdasarkan terapi di sana kita lihat Ibu Alivia juga bagus banget kognitifnya udah banget, bisa menentukan apa, membaca juga, menentukan bahan-bahan yang ada itu apa aja. Jadi kedepannya tetap harus dampingin ya, karena kan kita nggak tahu misalnya apalagi di dapur ada kompor, ada pisau gitu, tetap harus didampingin sama adiknya. Setelah dari hasil terapi kali ini, Ibu Alivia keadaannya sudah membaik. Terus suatu saat kita kembali tahu ada lebih parah, apakah saya cukup mengkategorisasikan seperti minyak, gula, garam atau bagaimana? Jadi kalau untuk penyakitnya sih mungkin bisa langsung ke dokter yang merujuk kita ya, dokter jiwanya, ibu atau dokter jiwa yang lainnya. Karena kalau untuk penyakit mungkin dokter lebih paham, tapi kalau untuk terapinya, jadi terapi yang kita beriin dari terapi okupasi itu mencegah biar demensianya nggak bertambah buruk gitu. Jadi kalaupun misalnya terjadi penurunan itu mungkin akan terjadi, tapi gimana caranya untuk diperlambat dan dicegah agar nggak penurunan drastis gitu. Iya, itu sih Pak. Yang kita berikan tadi itu termasuk tindakan preventif untuk itu. Iya, jadi kita mencegah sebelum bertambah parah gitu. Untuk perkembangan selanjutnya mungkin bisa kita lanjutin ke terapi selanjutnya biar gimana pencegahan gitu sih Pak. Mungkin untuk sesi sekarang kita cukupkan dulu, nanti tetap dijaga Mbak Alivia ini, Bu Alivianya, progresnya tetap ditemenin, di terapi juga dilakuin terapi yang dari tadi kita lakuin di dapur tadi setiap harinya supaya nantinya tuh demensianya tidak semakin memburuk, bisa dicegah juga. Gitu aja sih, mungkin kalau emang udah aku sama Zaki juga ingin pamit pulang gitu. Jadi untuk pertemuan selanjutnya nanti kita kabarin, kita ketemu di klinik biasa ya. Untuk setiap progresnya mungkin nanti bisa dikabari ke kami. Oke, terima kasih. Sehat-sehat ya Ibu, kita pulang ya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Terima kasih Ibu.